Assalamualaikum tanamanku. Assalamualaikum juga sahabat Asri. Nah, ini adalah tanaman-tanaman saya di lahan sempit di balik jendela kamar saya. Tanaman-tanaman yang sederhana dengan media yang sederhana dan lahan yang sederhana juga, akan tetapi bisa menghasilkan oksigen yang menyegarkan saya di waktu pagi hari. Juga di waktu-waktu tertentu ketika saya membuka jendela. Nah, ini saya susun bersap-sap tanamannya seperti ini karena lahannya yang sempit. Yang paling bawah adalah tanaman yang agak besar, kemudian atasnya ada di atas tembok itu tanaman yang agak kecil, kemudian ada tanaman gantung, dan di atas sendiri ada tanaman anggrek yang kuat tahan panas. Nah, ini ada rak-rakan besi yang melingkar, saya isi tanaman. Kemudian di sampingnya adalah tanaman mangga yang saya tempeli dengan anggrek bulan dan juga anggrek pertubai. Sementara di belakangnya lagi ada cangkokan jari jambu citra dan juga ada empon-empon di paling ujung. Nah, untuk melihat selanjutnya kita lihat dari samping saja ya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman saya jika dilihat dari samping rumah saya. Tanaman-tanaman sederhana yang penting bisa membuat udara di sekitar menjadi segar. Yang paling atas adalah tanaman anggrek kuku macan, bisa kuat tahan panas, makanya saya taruh di atas. Kemudian di bawahnya ada tanaman sirih gading, ada yang masih pendek, ada juga yang sudah panjang seperti ini. Tanaman sirih gading ini sangat mudah sekali untuk ditanam. Ini adalah talas yang sudah mulai membesar. Kemudian ini adalah tanaman lama saya. Ini daunnya tebal, akan tetapi bunganya kurang enak. Jadi begitu keluar bunga biasanya langsung saya potong. Nah, kemudian di sebelahnya ini adalah tanaman yang daunnya ini sebenarnya didominasi oleh warna ungu, tapi karena di tempat dingin akhirnya memudar jadi hijau, sementara baliknya masih tetap ungu. Nah, ini adalah tanaman yang seperti di baliknya tadi, ini sudah banyak anakannya, jadi dipecah-pecah. Juga tanaman jenis aglonema ini yang paling banyak di rumah saya karena sangat mudah sekali untuk dipotong-potong plannya, kemudian dilempar gitu aja sudah hidup. Dan untuk palem ini hanya untuk menyegarkan lingkungan saja ya, jadi ini menambah oksigen gitu. Sementara di atasnya ini ada tanaman yang kupu-kupu ini perlu dipindah kelihatannya, karena kalau kena hujan terus gini dan nempel di pot biasanya terus membusuk. Yang di atasnya adalah ada rambut kakek kalau nggak salah. Kalau rambut nenek bisa dimakan ya. Nah, kalau ini kalau nggak salah rambut kakek namanya. Kemudian masih ada sirih-sirihan, tanaman gantung, ada juga tanaman gantung seperti beringin ini ya. Ini senang sekali saya karena segar sekali daunnya. Kemudian ada tanaman ini bunganya merah, kena hujan kemarin banyak yang busuk, hanya tertinggal segini. Kemudian naik ke atas, ini ada vanda miniata, bunganya berwarna oranye, ini saya tempel di kayu. Kira-kira ada 7 plant, jadi karena panas saya gantung di atas. Kemudian kembali ke bawah ya, ini tanaman-tanaman yang biasa, ini sudah mulai untuk dipecah-pecah atau diganti potnya. Kemudian masih ada sekali sirih, saya senang menanam sirih karena nanti pengen saya gantung-gantung seperti itu. Ini begonia anakannya. Kemudian ada jenis keladi wayang yang kena panas, ini warnanya lebih cetar biasanya. Ada yang muncul juga. Ini karena kena pot, kena hujan akhirnya membusuk seperti ini.
kemudian masih jenis keladi merah. Saya itu nggak paham ID ya, jadi kalau ada ditanam gitu aja. Nah, ini simonium kalau nggak salah, ini masih anaknya begonia. Nah, ini adalah induknya. Dulu sudah besar memanjang, saya potong-potong, saya pecah-pecah, ada yang hidup, ada juga yang mengering. Mungkin ini tanaman yang para sahabat pasti sudah tahu. Ini juga tanaman gantung juga, lipstik yang di candolan yang kedua. Ini segar sekali, kena panas, kena hujan. Yang paling atas adalah jenis anggrek Oncidium pinlasium. Ini kenapa saya taruh atas, selain tahan panas juga nanti dia bunganya menjuntai ke bawah bisa sampai 2 meter. Nah, ini adalah tanaman yang ada di atasnya tembok pembatas. Ada anggrek bulan, ada anggrek tanah juga, masih campur aduk, nggak karuan ya. Nggak apa-apa, yang penting penempatannya, yang suka panas mana, yang nggak mana gitu, ditaruh di tempat yang cocok. Nah, ini adalah besi yang saya taruh tanaman-tanaman gantung yang lagi disukai seperti ini. Ini kulitnya tebal, daunnya, kemudian yang bawah ini daunnya tipis. Yang ini juga tanaman gantung, awalnya 1, saya pecah jadi 2 seperti ini. Kemudian ada tadi jenis aglonema yang gampang tumbuh tadi, ini saya potong-potong batangnya, kemudian saya taruh di satu pot. Nah, tumbuh seperti ini. Sementara di pot yang di tanah di paling bawah ini ada monstera, jenis monstera ekor naga ya, daunnya lebar. Ini sama juga dengan kuping gajah, tiap keluar daun biasanya lebih besar lagi seperti ini. Nah, ini adalah daun awalnya kecil dan udah rubek-rubek seperti ini. Kemudian masih ada tanaman rambat, tanaman seperti ini. Nah, kalau pecinta anggrek biasanya wajib punya anggrek ini ya. Ini adalah anggrek tebu. Nah, sudah kelihatan anakan-anakannya ya. Ini juga medianya adalah arang dan juga sepet kalau di sini namanya ya. Jadi kulit kelapa itu. Ya, mungkin tanaman-tanaman sederhana ini bisa menghasilkan oksigen yang menyegarkan lingkungan kita. Jadi marilah kita menanam walaupun itu dengan tanaman-tanaman yang sederhana. Tepat di bawah jendela saya ini ada anakan tanaman gantung air mata ibu. Jadi air mata ibu ini kalau dipindah gitu gampang sekali rontoknya. Jadi ini hanya anak-anakannya saja yang rontok. Kemudian ini ada rak-rakan besi susun 3 yang saya isi dengan tanaman-tanaman sederhana seperti ini yang masih kecil-kecil. Maaf ya, temboknya itu sudah waktunya ngecat lagi karena sering kena panas dan hujan. Nah, ini tanaman-tanaman yang awalnya kecil, kemudian saya taruh di sini sudah lumayan besar. Tetap dengan tanaman sederhana dan murah. Bahkan ini banyak yang ngasih ya, jadi ini saya nggak beli. Termasuk ini sirih merah, saya tanam di sini karena ini baru tumbuh, jadi saya taruh di atas dulu. Dikasih rambatan seperti ini nanti biar menggerombol gitu. Nah, ini masih anak-anakan begonia. Ini juga anakan tanaman gantung yang segar tadi, masih anakan tanaman gantung juga. Karena di sini tempatnya tertutup paranet, jadi saya tempatkan
yang masih kecil-kecil. Ya, masih dengan tanaman yang sederhana seperti ini ya. Yang penting bisa menambah oksigen di bumi. Ini anak ananthurium juga. Sementara di sebelahnya adalah rak-rakan anggrek-anggrek yang perlu perawatan. Jadi ini habis berbunga gitu, biasanya saya cek yang bawahnya medianya itu sudah ada jamurnya, ini saya ganti medianya. Jadi di sini saya tempatkan untuk perawatan anggrek yang sedang kurang sehat. Nah, masih seperti ini ya. Jadi dulu tanaman anggrek saya itu banyak sekali, itu di bawahnya adalah pot-pot bekas tanaman anggrek saya yang sudah wafat. Jadi sahabat Asri, marilah kita tetap menanam walaupun itu dengan tanaman yang sangat sederhana. Tidak harus mengikuti tanaman yang sekarang sedang tren, karena kita juga harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Jangan sampai terlalu mengikuti tren, kebutuhan utama justru terabaikan. Akan tetapi apabila finansial sahabat Asri semua cukup bahkan berlebih, saya sarankan untuk membeli tanaman yang sedang tren ya. Dengan begitu akan meningkatkan perekonomian para petani tanaman kita. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.